Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Siti Ajija di Cerita Muslimah Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Cerita Muslimah Podcast adalah podcast di mana menceritakan kisah-kisah wanita dalam Islam, baik sebelum kedatangan Islam maupun setelahnya. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Siti Maryam. Siapa yang tidak kenal Siti Maryam, wanita suci yang telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam memiliki garis keturunan yang mulia. Diketahui ibunda dari Siti Maryam merupakan seorang ahli ibadah yang tumbuh di lingkungan yang baik dan senantiasa berdoa memohon keturunan. Ibunda Siti Maryam bernama Hannah binti Fakud. Namun, ada juga yang menyebutnya Fakudah dan Fakuro ibnu Hubail, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir. Beliau merupakan istri dari Imron bin Matsan yang tinggal di Gunung Hibran, tak jauh dari kota Al-Quds, Palestina. Berdasarkan buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran karya Imad Al-Halili, disebutkan Hannah binti Fakud merupakan seorang wanita solehah yang taat beribadah kepada Tuhannya. Ia tumbuh besar di rumah ahli ibadah yang selalu menjaga kehormatan diri. Kala sudah menikah, Hannah binti Fakud juga dikenal sebagai wanita yang tinggal berdua bersama suaminya. Beliau taat dan patuh kepada suami meski Allah belum mengkaruniakannya nikmat keturunan, namun mengkaruniakannya nikmat kesabaran dan keimanan yang kuat. Kala sudah mencapai tua dan renta, nikmat tersebut juga belum menghampirinya. Tetapi itu tidak membuatnya putus asa. Sampai suatu ketika, di saat Hannah duduk di bawah pohon mawali yang cukup populer di wilayah Palestina, tiba-tiba ada seekor burung terlihat sedang memberi makan anaknya. Peristiwa itu menggugah pikirannya kepada seorang anak. Rasa inginnya mempunyai keturunan begitu besar, dan pada akhirnya ia kembali menghanturkan doa kepada Allah agar dikaruniai keturunan, dan Allah pun mengabulkan doa Hannah binti Fakud. Tak lama setelah itu Allah pun mengijabah doanya. Hannah pun terdapat janin bergerak di dalam perutnya. Ia pun segera memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Dan ketika hendak berangkat ke Al-Quds, Hannah berdiri dari mihrabnya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Gimana? Tertarik dengan cerita nasabnya Siti Maryam? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan agar tidak berputus asa ketika belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Terutama bagi wanita adalah keturunan. Dan bagi yang ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang perlu dilakukan adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Dan bagi yang belum memiliki keturunan, ini bisa menjadi pelajaran dan muhasabah. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.